Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Itu adalah ayat yang saya baca tadi. Hadirin yang kami hormati, wabil khusus adik-adik santri Nuriyah yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas kemarin Tombo Ati ono 5. Tombo ati iku 5 sawarnane, maca Quran angen-angen sak maknane. Nomor 1. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Kaping 4 kudu weteng ingkang luwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah, tema kali ini adalah yang kelima, yaitu zikir wengi ingkang suwe. Kalau surat Al-Ahzab ayat 41 yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa zikir itu adalah diperintahkan oleh Allah. Yang mana zikir itu adalah mengingat, atau bahasanya itu menyebut. Kita hendaknya selalu mengingat dan menyebut nama Allah itu. Kenapa? Karena zikir itu adalah ringan, ibadah yang paling ringan, mudah, kapan saja, di mana saja kita bisa melakukannya. Padahal nilainya sangat luar biasa. Jadi aktivitas mengingat Allah melalui hati, lisan, dan perbuatan itu adalah zikir. Lisannya mengucap, hatinya juga bergerak, perbuatannya juga mengikuti. Kalau hanya lisan tok tapi ternyata nggak sampai di hati, ya belum zikir. Jadi secara istilah mengingat Allah dengan lisannya, hatinya, dan perbuatannya itu yang disebut zikir. Nah, sebenarnya zikir itu keutamaannya apa sih? Kalau tadi saya katakan perbuatan atau ibadah yang ringan dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja, mengingat Allah, itu namanya zikir. Nah, sekarang keutamaannya apa? Yang pertama, kalau kita berzikir, kita itu diingat oleh Allah. Jadi Allah itu kalau kita mengingatnya, Allah juga mengingat kita. Jadi kalau kita menyebutnya, Allah juga akan membalas sebutan itu. Jadi otomatis kalau orang berzikir selalu diingat oleh Allah.
Kalau kita sering berzikir berarti Allah sering mengingat kita. Yang kedua itu adalah menenangkan hati. Kalau kita berzikir, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram karena dunia ini penuh dengan masalah. Sehingga kita kalau berzikir berarti hati kita menjadi tenang. Kalau tenang itu semuanya akan menjadi mudah dan enak dirasakan. Yang ketiga itu menghapus dosa. Kalau kita mau berzikir, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Kita setiap hari nggak terasa sebenarnya kita itu melakukan dosa. Nah, kalau kita zikir kita dihapus dosa kita. Terus selanjutnya yang jelas di dalam hati kita, dalam diri kita itu ada setan. Nah, kita menyebut Allah, setan itu terusir dari hati kita. Jadi keutamaannya diantaranya adalah mengusir setan. Bukan berarti setan yang kelihatan, enggak ya. Mengusir setan yang ada di dalam diri kita, hati kita, mungkin juga telinga kita, ucapan kita, tindak tanduk kita itu biasanya kalau tidak disebut namanya Allah itu dibarengi dengan setan. Terus selanjutnya zikir itu keutamaannya itu adalah sebenarnya menggerakkan rohani kita. Jadi apa istilahnya, makanan hati itu zikir. Kalau makanan badan itu memang ya nasi gitu ya. Tapi kalau makanan hati itu zikir. Lah hati itu kan dia perlu makan gitu loh. Roh itu juga perlu makan, hati juga perlu makan. Nah, jangan hanya makan di dalam perut saja, kebutuhan jasmani saja, tapi rohani itu juga perlu diberi makan. Seperti makanan orang mati itu adalah doa. Jadi kalau kamu pengen mengirim makanan untuk orang tuamu atau kakek nenekmu yang sudah meninggal, ya itu dengan bacaan-bacaan doa. Terus zikir itu mendatangkan keberkahan. Jadi kalau kamu pengen berkah, itu sebenarnya mudah. Bacalah zikir. Jadi itu akan mendatangkan keberkahan. Terus yang selanjutnya mungkin yang jelas itu menyelamatkan diri kita dari apa istilahnya itu besok di akhirat itu orang yang tidak menyesal, ya diantaranya itu orang yang banyak zikir. Karena semua manusia itu dalam keadaan rugi, ya. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beramal soleh dan selalu menyebut asmanya Allah. Itu diantara keutamaan zikir yang kita baca itu. Nah, dan mungkin diantaranya kalau kita sering berzikir itu kita dicintai malaikat. Kalau dicintai malaikat maka ya malaikat itu kalau hanya salah-salah sedikit itu ya akan tidak dicowatet gitu loh ya. Jadi kamu itu kalau dicintai malaikat itu akan lebih ringan gitu loh ya menjalani hidup itu. Kalau malaikat terus gembreget sama kamu ya salah sedikit ya sudah ditaules saja sama malaikat. Itu diantaranya beberapa hal keutamaan zikir. Sekarang ada berapa sih apa istilahnya jenis-jenis zikir itu ada berapa? Di antaranya adalah tasbih, ya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, itu bagian dari zikir. Tasbih itu subhanallah, subhanallahil azim itu tasbih. Subhanallah, subhanallah biasanya pada sholat kita kan biasanya menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah itu tahmid. Alhamdulillah, Allahu Akbar itu takbir. Kalau tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau istighfar itu astagfirullahaladzim. Jadi jenis zikir itu diantaranya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Nah,
Perbanyaklah membaca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kapan saja dan di mana saja. Nah ini di dalam waktu yang paling baik untuk berzikir itu sebenarnya kapan? Kalau di dalam surat At-Tur ini saya bacakan ya. Ini At-Tur ayat 48-49. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbarun nujum. Jadi zikir yang terbaik itu adalah sepertiga malam atau 2/3 malam. Jadi apa tadi yang kelima tadi istilahnya apa? Istilahnya zikir wengi ingkang suwe, itu dasarnya surat At-Tur ayat 48-49. Silakan dibuka nanti ya Al-Qur'annya, kamu biar lebih mantap, karena anak sekarang itu biasanya kalau nggak ada dasar yang jelas itu nggak mau. Sebenarnya semuanya ada dasarnya, tapi kadang-kadang kita itu maunya sih ya semuanya ada dasar yang jelas. Nah, terus selain waktu terbaik itu sepertiga malam atau 2/3 malam, itu baca sholat itu zikir ya. Walaupun sebentar kamu zikir, jenis zikir yang pendek itu kan mudah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau tengah malam itu sing suwe, karena waktunya hening, enak, dan juga nikmat. Kita lagi bermesra-mesraan dengan Allah itu tengah malam. Karena apa? Kita akan lebih nyaman berdekatan dengan pencipta kita atau zat yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, yang jelas 5 hal ya, 5 tombo hati yang 5 itu 5-5-nya itu sangat bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan semuanya bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Jangan lupa kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.